Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Amalia dengan NIM 208200020 dari kelas 3C Tadris Matematika. Saya akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kaidah pencacahan, kita harus mengetahui dulu apa definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Gambarannya seperti ini. Andi mempunyai 3 baju berwarna hitam, putih, merah, dan 2 celana panjang dan pendek. Banyaknya cara Andi memakai baju celana adalah: untuk menyelesaikan persoalan ini, kita dapat menggunakan aturan perkalian. Mengapa menggunakan aturan perkalian? Karena aturan perkalian digunakan untuk beberapa kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan dan bisa sekaligus terjadi. Pada persoalan ini, terlihat sekali bahwa kemungkinan kejadian yang pertama dan kemungkinan kejadian yang kedua bisa terjadi secara bersamaan. Mengapa? Karena Andi dapat memakai kemungkinan kejadian yang pertama, yaitu baju, dan kemungkinan kejadian yang kedua, yaitu celana, secara bersamaan. Sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan ini menggunakan aturan perkalian. Jadi, tinggal kita kalikan saja. Banyak cara untuk menyusun kemungkinan kejadian yang pertama, yaitu baju. Ada 3 pilihan, hitam, putih, merah. Dengan banyak cara untuk kemungkinan kejadian yang kedua, yaitu celana. Ada 2 pilihan, panjang dan pendek. Jadi, 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga banyak cara Andi memakai baju celana adalah 6 cara. Pembahasan selanjutnya adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan dan tidak bisa sekaligus terjadi. Artinya, yang terjadi hanya salah satu saja. Contoh soal: Denny, seorang ilmuwan, memiliki 2 jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Yang pertama mobil, ada 3 jenis, yaitu sedan, minibus, pick up. Yang kedua sepeda motor, ada 2 jenis, yaitu Yamaha dan Honda. Banyak cara Denny pergi ke kantor adalah: untuk menyelesaikan persoalan ini, kita dapat menggunakan aturan penjumlahan. Mengapa? Karena kemungkinan kejadian yang pertama, yaitu mobil, dan kemungkinan kejadian yang kedua, yaitu motor, tidak bisa terjadi secara bersamaan. Terlihat sekali pada persoalan ini, Denny harus memilih salah satu transportasi untuk pergi ke kantor. Karena tidak mungkin Denny pergi ke kantor menggunakan lebih dari satu transportasi. Jadi, langsung saja kita jumlahkan banyak cara pada kejadian yang pertama, yaitu mobil, ada 3 jenis, dengan banyak cara pada kejadian yang kedua, yaitu sepeda motor, ada 2 jenis. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga banyak cara Denny pergi ke kantor adalah 5 cara. Pembahasan selanjutnya adalah faktorial. Definisinya, faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang dari sama dengan n. Notasinya seperti ini. Cara penghitungannya, n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 dikali sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1
dengan 0 faktorial sama dengan 1. Contoh soalnya, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 2. Mengapa kita tidak sampai dengan 3 dikurang 3? Karena 3 dikurang 3 sama dengan 0. 0 faktorial tadi adalah 1. Jadi, kita sampai dengan 3 dikurang 2 saja. Langsung saja, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Pembahasan selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Rumus untuk permutasi adalah P n, R sama dengan n faktorial per buka kurung n kurang r tutup kurung faktorial. Dengan P n, R sama dengan permutasi, n sama dengan jumlah total benda, r sama dengan jumlah benda yang dipilih, dengan r kecil sama dengan n. Contoh soal, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 5 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 5 orang yang tersedia tersebut? Penyelesaian, kita misalkan 5 orang calon yang memenuhi kriteria tersebut dengan A, B, C, D, E. Dan misal yang terpilih adalah A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Ini berbeda kejadian jika B sebagai ketua, C sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Meskipun orangnya sama, tetapi jabatannya berbeda. Jadi, untuk soal pemilihan ini, urutan itu diperhatikan. ABC tidak sama dengan BCA. Maka, kita menggunakan permutasi untuk menyelesaikannya. Permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 60. Jadi, banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 5 orang yang tersedia tersebut adalah 60 susunan. Pembahasan selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. AB sama dengan BA. Rumus kombinasi C n, R sama dengan n faktorial per r faktorial buka kurung n kurang r tutup kurung faktorial. Dengan C n, R sama dengan jumlah kombinasi, n sama dengan jumlah total objek dalam kumpulan, r sama dengan jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Contoh soal, sebuah pertemuan dihadiri oleh 8 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jadi, kejadian jabat tangan ini adalah kejadian tanpa memperhatikan urutan. Mengapa? Karena kejadian jabat tangan terjadi antar 2 orang. Misal, A jabat tangan dengan B, sama dengan B jabat tangan dengan A. AB sama dengan BA. Sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan ini menggunakan kombinasi. Kombinasi 2 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial buka kurung 8 dikurang 2 tutup kurung faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1 buka kurung 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2
dikali 1 tutup kurung sama dengan 56 per 2 sama dengan 28. Jadi, banyak jabat tangan yang terjadi adalah 28 jabat tangan. Baiklah, sampai di sini materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.